Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Vita Cita Imia Tarigan SALLM dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam sejarah perkembangan filsafat hukum itu sendiri. Yang pertama kita bahas dulu pada saat zaman purbakala. Di sini terbagi atas dua, yaitu masa Yunani dan masa Romawi. Karakteristiknya adalah hukum keluar dari lingkup sakral dan mulai dipersoalkan sebagai gejala alam. Aturan masyarakat atau hukum ada hubungan dengan aturan alam. Alam ini dianggap sebagai suci dan sakral sebab berkaitan dengan kekuasaan ilahi. Aturan alam dicerminkan dalam aturan masyarakat yang harus ditaati untuk menimbulkan keadilan, keamanan, dan kebahagiaan hidup bersama. Lalu kemudian masuk ke dalam abad pertengahan. Di sini ada dua masa, yaitu masa kegelapan, yaitu pada saat runtuhnya Kekaisaran Romawi, dan masa skolastik atau corak khusus dari ajaran Kristen. Karakteristiknya, hukum ditanggapi dalam hubungan erat dengan Tuhan dan agama. Aturan alam tetap dianggap sebagai norma untuk kehidupan bersama, namun motifnya berubah, yaitu ditaati karena alam merupakan ciptaan Tuhan. Karena pada periode ini agama sudah mulai masuk. Lalu zaman Renaissance atau abad ke-12, pemikiran hukum Romawi kembali dihidupkan. Karakteristiknya, hukum mulai dipandang dalam hubungan dengan kebebasan manusia dan negara-negara nasional. Lalu ada zaman rasionalisme baru atau abad ke-17. Hukum dipandang secara rasional dalam sistem-sistem negara dan hukum. Tokoh-tokoh di sini adalah Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. Lalu mulai masuk ke dalam zaman modern. Karakteristiknya, norma utama adalah akal budi manusia. Aturan masyarakat merupakan pencerminan akal budi manusia. Hukum dipandang sebagai faktor dalam perkembangan kebudayaan dan sebagai objek penyelidikan ilmiah. Pengertian filsafat hukum dikembangkan dari ahli hukum. Kita lihat perkembangan pola pikir manusia. Kalau zaman Yunani sifatnya adalah kosmosentris, abad pertengahan teosentris karena sudah masuk agama di sini. Zaman pencerahan antroposentris, zaman modern bersifat individualis, rasionalis, dan materialis. Zaman postmodern kemajemukan dan dinamis. Aliran hukum alam. Aliran hukum alam menurut sumbernya dapat dibedakan antara aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Filsafat hukum postmodern artinya anti modern. Menurut ajaran postmodern bahwa perbedaan merupakan inti daripada segala kebenaran. Mereka tidak mempercayai kepada hal-hal yang universal, harmonis, konsisten, dan transdental. Aliran ini merasuk ke dalam bidang hukum dan bersama-sama dengan paham realisme hukum dan paham kritis radikal. Menurut aliran lalu kemudian masuk ada lagi aliran namanya critical legal study. Hukum pada abad ke-20 dianggap suatu proses pembiaran terhadap ketidakadilan, ketidaknyataan, dan ketidaktertiban. Hukum telah ditaruh di suatu tempat di awang-awang yang tinggi, namun semua pencari keadilan diharuskan mengadah tanpa dapat menjangkaunya. Persamaan dan perbedaannya bisa kita lihat di sini. Persamaannya bahwa baik aliran pragmatis hukum maupun pandangan postmodern sama-sama memandang hukum sebagai sarana yang dimaknai oleh faktor-faktor non-hukum, misalnya seperti ekonomi, kebudayaan, sosial, sejarah, politik, dan lain-lain. Perbedaannya bahwa aliran pragmatis melakukan kontekstual terhadap hukum sesuai dengan prinsip masyarakat dan kultur, sedangkan aliran postmodern lebih menitikberatkan kepada prinsip kultur dan masyarakat yang heterogen, menggantikan konsep kebenaran tradisional dan konsep disiplin hukum yang netral dan konsep hukum kontekstual, dinamis, plural, dan multikultural. Ini adalah prinsip-prinsipnya. Ini perkembangan premis hukum pada akhir abad 20. Bahwa kultur hukum adalah heterogen dan bukan hanya satu nilai. Bahwa hukum yang uniform hanya yang diarahkan dibentuk berdasarkan presumsi. Bahwa hukum akan berbeda-beda sesuai konteks dan sesuai kultur hukum. Tidak dapat diperhatikan lagi pendapat bahwa otoritas pembuatan dan penegakan hukum dianggap memiliki hierarki superior secara metanorma. Oke, ini aliran social jurisprudence, aliran realisme hukum. Ini konsep hukum dari aliran realisme dan aliran hukum kritis. Oke, sekian saja yang bisa dibahas pada hari ini. Jika ada yang mau dipertanyakan, boleh ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.